Yang pertama itu latar belakang. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronik yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa darah akibat gangguan insulin. Prevalensinya akan terus meningkat dan beresiko menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan organ dan juga penyakit kardiovaskular. Nah, terapi farmakologis untuk diabetes mellitus itu efektif, namun penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan efek samping serta biaya yang cukup tinggi. Nah, fitoterapi menjadi alternatif pengobatan dengan memanfaatkan tanaman obat yang mengandung senyawa seperti flavonoid dan fenolik. Senyawa tersebut itu berperan dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah melalui peningkatan sensitivitas insulin dan penghambatan enzim pencernaan karbohidrat. Contoh tanamannya itu di sini kami memilih 3 tanaman, yaitu tanaman sirsak, kunyit, dan juga kersen yang memiliki potensi sebagai antidiabetes. Di Kabupaten Kupang, tanaman ini mudah ditemukan dan telah digunakan secara tradisional, terutama pada lahan kepulauan kering seperti lahan kering kepulauan di NTT. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai pemanfaatan herbal tradisional sebagai fitoterapi diabetes mellitus. Tujuannya adalah yang pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan tanaman herbal tradisional yang digunakan dalam pengelolaan diabetes mellitus di Kabupaten Kupang. Yang kedua, mengkaji cara penggunaan dan pengolahan herbal berdasarkan pengetahuan masyarakat lokal. Yang ketiga, menganalisis kandungan senyawa aktif serta mekanisme kerja tanaman herbal terhadap penurunan kadar gula dalam darah. Yang berikutnya, mengevaluasi keamanan penggunaan herbal termasuk efek samping dan juga interaksi obatnya. Dan yang terakhir, menilai potensi pengembangan herbal sebagai terapi pendukung diabetes mellitus yang aman dan efektif. Selanjutnya kita masuk pada identitas tanaman. Di sini ada tanaman sirsak, tanaman kersen, dan juga kunyit. Untuk nama lokalnya, kalau sirsak itu Haufua maininu dari Kabupaten Kupang. Kersennya tidak ada nama lokal atau sering disebut dengan kersen saja, sedangkan kunyit itu di Kabupaten Kupang sebutannya adalah kuinit. Selanjutnya kita masuk pada taksonomi. Taksonomi dari sirsak itu familinya Anonaceae, genusnya Anona, spesiesnya Anona muricata. Lalu untuk kersen dari famili Elaeocharpaceae, genusnya Muntingia dan spesiesnya Muntingia calabura. Lalu untuk kunyit familinya Zingiberaceae, genusnya Curcuma dan spesiesnya Curcuma domestica. Bagian yang digunakan dari sirsak yaitu kulit kayu dan akar, kalau kersen itu bagian daun dan kunyit itu rimpang. Untuk habitat asli, sirsak berasal dari Amerika tropis dan tumbuh di tempat yang lembab dan dataran rendah. Kalau kersen, habitat aslinya itu di Amerika tropis dan dapat tumbuh di lahan terbuka dan kering. Lalu kunyit itu habitatnya itu ada di Asia Tenggara dan dapat tumbuh di tanah yang lembab dan subur. Untuk habitat di lahan kering kepulauan seperti di NTT, sirsak ini dapat tahan kering namun butuh air saat akan berbuah. Lalu untuk kersen sangat adaptif apalagi di lahan kering kepulauan NTT karena sering tumbuh di jalanan. Lalu selanjutnya ada kunyit. Kunyit itu kurang tahan terhadap kering sehingga perlu tanah yang subur dan lembab. Untuk budidayanya, sirsak dibudidaya melalui biji atau melalui sambung pucuk. Terus untuk kersen melalui biji buah yang matang, dan untuk kunyit melalui rimpang sebagai bibit. Selanjutnya untuk pemanenan, untuk sirsak dipanen saat daun tua dan buahnya yang sudah matang. Kalau untuk kersen dipanen saat daunnya segar dan dipetik saat pagi hari. Lalu kunyit dipanen saat umur 7-8 bulan atau saat warna daun sudah berubah menjadi kuning dan layu. Lalu untuk pengolahan pasca panen, untuk sirsak dicuci dan dikeringkan pada suhu 40-50 derajat Celcius. Kalau kersen dicuci dan dikeringkan pada suhu 40-50 derajat Celcius, lalu dijadikan simplicia untuk diolah menjadi herbal. Lalu untuk kunyit, rimpangnya dicuci, dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, tapi tidak pada sinar matahari langsung. Lalu diangin-anginkan pada suhu kamar, kemudian ditumbuk atau diblender hingga menjadi serbuk halus sebelum diolah menjadi minuman herbal. Selanjutnya untuk morfologi, pohon sirsak memiliki tinggi sekitar 5-8 meter, memiliki batang yang tegak dan kanopi yang terbuka. Daunnya berukuran besar, berwarna hijau tua dan tampak mengkilap. Buah sirsak berukuran besar, berbentuk seperti hati, berwarna hijau dengan diameter sekitar 15-20 cm. Untuk kersen, pohon kersen, maaf di sini ada salah ketik, memiliki tinggi 12-15 meter dengan cabang yang menyebar. Daunnya berbentuk lanset, berwarna hijau, dan memiliki rambut halus atau bulu-bulu halus pada permukaannya. Bunganya kecil berwarna putih, sedangkan buahnya kecil, bulat, berwarna merah, dan rasanya manis. Untuk kunyit, tanaman kunyit memiliki tinggi sekitar 1-1,5 meter. Tanaman ini memiliki daun yang lebar dan batang yang semu. Bagian utama yang dimanfaatkan adalah rimpang yang tumbuh di dalam tanah.
Berikutnya kita masuk pada penggunaan tradisional dan etnobotani. Yang pertama, tanaman kersen atau Muntinia calaburael. Nah, di Kabupaten Kupang, tepatnya di Kecamatan Semau, masyarakat menggunakan tanaman ini untuk mengatasi diabetes dengan merebus daun dan buahnya menggunakan kurang lebih 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Kemudian, air rebusan tersebut diminum 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari, selama 1-7 hari. Nah, penggunaan tanaman ini didasarkan pada pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan dipengaruhi oleh kemudahan akses tanaman. Selain itu, untuk bentuk sediaannya, secara tradisional digunakan sebagai antidiabetes dalam bentuk rebusan atau seduhan yang sederhana dan murah, namun dosisnya tidak terstandar sehingga efeknya bisa bervariasi. Sedangkan dalam pengembangan modern, daun kersen dibuat ekstrak, misalnya ekstrak etanol, lalu diformulasikan menjadi kapsul atau tablet yang lebih praktis dan terukur. Yang kedua, ada tanaman sirsak atau Annona muricata. Nah, tanaman ini diolah dengan 10 lembar daun sirsak, direbus dengan 400 cc air hingga tersisa 150 cc. Kemudian disaring dan air rebusan dapat diminum dalam keadaan hangat atau dingin. Dosis yang digunakan yaitu 1 gelas berisi 150 cc, diminum 2 kali sehari selama 7 hari. Nah, penggunaan sirsak di Kabupaten Kupang ini digunakan secara turun-temurun berdasarkan pengalaman empiris tanpa ritual khusus. Lalu untuk bentuk sediaannya, secara tradisional dalam bentuk rebusan atau seduhan yang sederhana. Lalu pada pengembangan modern, daun sirsak dapat dibuat ekstrak air atau etanol, lalu diformulasikan menjadi kapsul atau sediaan oral lain yang lebih terukur. Nah, yang ketiga ada tanaman kunyit atau Curcuma domestica. Nah, tanaman ini diolah dengan 2-4 gram rimpang segar atau kurang lebih 1-2 jari, diparut atau ditumbuk, lalu direbus dan diminum airnya. Dosisnya yaitu 1 gelas berisi 150 liter, diminum 1-2 kali sehari. Nah, penggunaan tanaman kunyit ini digunakan sebagai pengobatan keluarga di Kabupaten Kupang berbasis pengalaman dan kepercayaan, bukan ritual khusus. Lalu untuk bentuk sediaannya, secara tradisional digunakan sebagai rebusan atau seduhan jamu, sedangkan dalam bentuk sediaan modernnya dibuat ekstrak dalam bentuk kapsul atau tablet yang lebih terukur dan efektif, serta terbukti membantu menurunkan HbA1c dan glukosa darah puasa secara signifikan. Baik, selanjutnya kita masuk pada farmakologi dan fitokimia, di mana tanaman pertama yang akan dijelaskan yaitu tanaman sirsak. Nah, sirsak ini mengandung senyawa aktif utama yaitu acetogenin, alkaloid berupa koreksimin dan retikulin, lalu ada flavonoid berupa quercetin, kampirol, dan rutin, kemudian ada senyawa fenolik, minyak atsiri, karotenoid, amida, dan siklopeptida. Lalu mekanisme kerja farmakologi untuk diabetes, tanaman ini itu memiliki kemampuan untuk menghambat aktivitas alfa glukosidase dan juga alfa amilase, sehingga dapat mencegah peningkatan kadar glukosa darah. Nah, untuk bukti ilmiah pendukungnya, ekstrak buah sirsak ini dia dilaporkan memiliki efek antioksidan dan antidiabetik dengan menghambat enzim-enzim kunci yang relevan dengan diabetes mellitus tipe 2, seperti alfa amilase dan juga alfa glukosidase secara in vitro. Nah, dari grafik yang dapat kita lihat, terdapat ekstrak bagian buah berupa perikarp, pulp, dan seed yang menunjukkan aktivitas penghambatan alfa amilase dan alfa glukosidase. Dimana jika kita lihat grafik yang tertinggi, yaitu merupakan akar bos sebagai kontur positif. Nah, di antara bagian buah yang kita lihat, yaitu berupa perikarp, pulp, dan seed, maka jika kita lihat baik-baik, kulit buahlah yang memiliki potensi antidiabetes yang paling baik. Kemudian yang kedua, tanaman kersen, yaitu dia mengandung senyawa aktif utama berupa triterpenoid, flavonoid, fitosterol, dan juga trinolonkalkon. Dan untuk mekanisme kerjanya itu dia mirip sama seperti sirsak, yaitu dengan cara penghambatan alfa glukosidase dan juga alfa amilase. Untuk bukti ilmiah pendukungnya, itu terdapat aktivitas penghambatan alfa glukosidase dan alfa amilase dari daun kersen yang dikeringkan dengan oven drying, air drying, dan juga freeze drying dengan diekstrasikan dengan etanol 0%, 50%, dan juga 100%. Nah, jika kita lihat pada tabel yang ada, nilai IC50 yang rendah itu menunjukkan potensi penghambatan enzim yang kuat. Nah, aktivitas ini didukung oleh kandungan senyawa flavonoid dan fenolik yang tinggi, yang diketahui berperan sebagai inhibitor enzim pencernaan karbohidrat. Nah, jika kita lihat pada tabel, metode freeze drying dengan ekstrak etanol 50% lah yang memiliki nilai IC50 yang terendah, yang artinya dia memiliki potensi penghambatan enzim yang kuat. Selanjutnya kita masuk pada tanaman yang terakhir, yaitu kunyit, yang mengandung senyawa aktif utamanya itu berupa kurkumin. Nah, mekanisme kerja farmakologinya itu berupa mekanisme kerja kurkumin dalam diabetes mellitus tipe 2 itu menyebabkan penurunan inflamasi, perbaikan fungsi adipokin, serta peningkatan sensitivitas insulin secara bersama-sama berkontribusi dalam pengendalian kadar glukosa darah dan pencegahan komplikasi diabetes. Dan di sini terdapat bukti ilmiah pendukung, di mana terdapat grafik di mana ada 4 jenis, yaitu kontrol, yang C yaitu kontrol, NC itu negatif kontrol, C itu adalah kurkumin treatment, dan PC itu positif kontrol, di mana C itu mengandung 90 mg per desiliter, di mana itu adalah kandungan darah yang normal.
gula darah yang normal. Lalu pada negatif kontrol, dia itu meningkat signifikan, yaitu berupa 255 mg per desiliter. Kemudian diikuti dengan kurkumin treatment, yaitu kadar gula darahnya itu 155 mg per desiliter. Dia menurun signifikan dibanding dengan negatif kontrol. Lalu ada positif kontrol berupa glibenclamide dengan kadar gula darahnya itu 105 mg per desiliter, yaitu dia mendekati dengan kondisi kontrol atau normal. Nah, induksi diabetes ini menyebabkan hiperglikemia signifikan, yaitu yang pada kontrol negatif. Dengan pemberian kurkumin, dia dapat menurunkan kadar glukosa secara signifikan meskipun belum sepenuhnya kembali ke bentuk normal. Namun efeknya itu mendekati obat standar, yaitu glibenclamide. Nah, dari data ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kurkumin ini dapat mengatasi masalah diabetes mellitus. Berikutnya, terkait keamanan penggunaan, senyawa aktif tanaman dapat menimbulkan efek berbahaya jika digunakan dalam dosis yang tinggi atau jangka panjang menurut European Food Safety Authority pada tahun 2014. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian terkait efek samping, data toksisitas, interaksi dengan obat, serta kontraindikasi penggunaan antara semua tanaman yang dipilih. Nah, untuk efek samping yang diketahui pada daun sirsak itu mengandung acetogenin, yaitu senyawa golongan anonasin yang memiliki efek neurotoksik melalui jalur GABAergic dan monoaminergic yang dibuktikan pada penelitian Garcia et al. Pada dosis kurang lebih 2000 mg per kilogram berat badan itu menunjukkan ketidakaktifan dan inkoordinasi ringan pada hewan uji. Hal ini menunjukkan adanya efek penekanan sistem syaraf pusat. Kemudian pada dosis 100 mg per kilogram berat badan per hari itu diinjeksikan selama 7 hari, terdapat kerusakan hati dan ginjal pada hewan uji. Kemudian pada penelitian Cahyawati 2020, konsumsi berlebihan pada manusia itu dapat menyebabkan efek samping mual, muntah, nyeri perut, dan penurunan nafsu makan. Selanjutnya, untuk efek samping yang diketahui pada daun kersen itu, untuk dosis 250-750 mg per kilogram berat badan ini, menyebabkan peningkatan volume urin dan ekskresi natrium yang setara dengan furosemid, sehingga hal ini dapat meningkatkan resiko hipotensi. Nah, selanjutnya efek samping lainnya dari daun kersen ini, di dalamnya terdapat kandungan flavonoid dan alkaloid yang dapat menyebabkan mual dan gangguan pencernaan. Kemudian untuk efek samping dari rimpang kunyit itu di dalamnya mengandung senyawa kurkumin yang menyebabkan gangguan pencernaan berupa diare, konstipasi, dan dispepsia. Pada penelitian yang menyebabkan kurang lebih 16% pengguna itu mengalami efek samping tersebut. Kemudian pada dosis 500 sampai 1800 mg per hari, rimpang kunyit ini dapat menyebabkan peningkatan enzim hati 10-20 kali kadar normalnya. Selanjutnya, penggunaan dalam jangka waktu yang lama juga dapat menyebabkan anemia, defisiensi besi, dan perubahan warna feses. Selanjutnya untuk data toksisitas baik itu akut maupun kronik dari tanaman sirsak itu untuk lethal dose 50-nya pada dosis 1091,7 sampai 3750 mg per kilogram berat badan yang menunjukkan toksisitas rendah, sementara pada dosis tunggalnya 2000 mg per kilogram berat badan itu masih tidak menyebabkan kematian pada hewan uji ya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak daun sirsak pada dosis tersebut masih tergolong aman. Kemudian untuk data toksisitas kroniknya pada dosis 2.500 mg per kilogram berat badan per hari menunjukkan peningkatan kreatinin atau kerusakan ginjal. Lalu pada dosis 100 mg per kilogram berat badan dilakukan selama 7 hari itu menunjukkan kerusakan hati dan ginjal pada penelitian lainnya. Kemudian untuk tanaman kersen, untuk toksisitas akutnya lethal concentration 50-nya itu jatuh pada dosis 621,25 mg per liter pada pengujian menggunakan BSLT. Dan untuk lethal dose 50-nya itu menunjukkan pada dosis lebih dari 2.000 sampai 4.200 mg per kilogram berat badan. Dan toksisitas kroniknya itu pada dosis 250 sampai 750 mg per kilogram berat badan dilakukan secara berulang menunjukkan risiko dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit. Oleh karena kersen itu dapat menyebabkan efek diuretik. Kemudian untuk rimpang kunyit, toksisitas akutnya itu untuk acceptable daily intake atau batas asupan harian amannya itu 0 sampai 3 mg per kilogram berat badan per hari menurut European Food Safety Authority, dan pada dosis hingga 8.000 mg per hari selama 8 bulan itu tidak menyebabkan toksisitas akut berat sehingga konsumsi untuk akut itu tergolong aman. Nah, untuk toksisitas kroniknya pada dosis 1000 mg per hari digunakan pada jangka panjang menyebabkan risiko hepatotoksisitas. Selanjutnya untuk interaksi dengan obat,
untuk tanaman sirsak itu berpotensi berinteraksi dengan metformin, sulfonylurea, dan insulin karena sirsak ini memiliki efek anti-diabetik. Oleh karena itu, jika digunakan bersama dengan obat-obatan antidiabetik lainnya dapat meningkatkan resiko hipoglikemia. Selanjutnya, daun sirsak juga dapat berpotensi berinteraksi dengan aspirin sehingga menyebabkan efek antiinflamasi yang sinergis. Kemudian, sirsak juga berinteraksi dengan antibiotik aminoglikosida di mana ia dapat meningkatkan aktivitas antibakterinya serta potensi efek antiplatelet ringan sehingga dapat menyebabkan risiko pendarahan yang meningkat jika berinteraksi dengan ekstrak sirsak tadi. Selanjutnya, untuk interaksi dengan obat pada kersen itu berinteraksi dengan furosemid dengan meningkatkan risiko dehidrasi dan gangguan elektrolit karena kersen juga menyebabkan diuretik. Nah, selanjutnya kersen juga memiliki interaksi dengan obat antidiabetes oral, di mana kersen juga memiliki efek antidiabetik sehingga dapat meningkatkan risiko hipoglikemia. Nah, selanjutnya kunyit atau kurkuma longa ini memiliki interaksi dengan obat yang berinteraksi dengan enzim CYP3A4 dan CYP2C9, di mana interaksinya itu berupa yang pertama dengan obat warfarin dan clopidogrel, di mana kunyit dapat meningkatkan risiko pendarahannya. Kemudian untuk interaksinya dengan obat golongan statin, itu kunyit dapat meningkatkan kadar obat dan resiko miopati. Untuk obat tacrolimus, kunyit dapat meningkatkan resiko cedera ginjal. Dan untuk interaksinya dengan obat kemoterapi, misalnya ada doxorubicin dan paclitaxel, itu kunyit dapat meningkatkan perubahan efektivitas terapi dari obat-obatan kemoterapi. Selanjutnya, untuk keamanan penggunaannya, pada kontraindikasi penggunaan herbal-herbal tersebut dengan ibu hamil atau dan menyusui, untuk tanaman sirsak itu dapat memicu kontraksi uterus dan gangguan perkembangan janin sehingga perlu diperhatikan untuk pemberiannya kepada ibu hamil. Kemudian kersen itu dapat meningkatkan resiko hipovolemia dan hipoglikemia akibat efek diuretiknya. Kemudian kunyit pada dosis lebih dari 1000 mg per hari itu tidak dianjurkan karena resiko hepatotoksisitas dan efek uterus. Kemudian untuk anak-anak tidak dianjurkan untuk pemberian dosis tinggi karena belum ada data keamanan yang cukup, karena untuk terhadap penjelasan sebelumnya itu sirsak, kersen, dan kunyit ini memiliki efek samping tertentu jika digunakan pada dosis tinggi sehingga tidak dianjurkan untuk diberikan pada anak-anak dan diperlukan data keamanan yang lebih lagi. Kemudian untuk kontraindikasi penggunaan terhadap pasien yang memiliki kondisi penyakit tertentu, untuk tanaman sirsak itu dihindari untuk pasien hati kronis dengan penyakit hati kronis atau gangguan ginjal. Kemudian untuk kersen itu dihindari untuk penggunaan pasien yang mengalami dehidrasi, potensi gagal ginjal, dan gagal jantung. Kemudian untuk kunyit dihindari untuk pasien batu empedu dan gangguan empedu. Penggunaan karena penggunaan antikoagulan ini dapat meningkatkan risiko pendarahan jika dikonsumsi bersama dengan kunyit. Selanjutnya kita masuk pada analisis potensi dan keterbatasan. Yang pertama untuk tanaman kersen, yaitu untuk analisis potensinya ada yang pertama itu potensi farmakologis, di mana kersen ini mengandung berbagai senyawa fitokimia seperti flavonoid, fenol, saponin, tanin, dan alkaloid yang berperan dalam aktivitas biologisnya. Nah, potensi utamanya itu ada antioksidan kuat, ada antidiabetes, antibakteri, dan juga antiinflamasi. Nah, kersen ini berpotensi sebagai obat herbal dan juga bahan kosmetik. Untuk potensi non farmakologisnya itu sebagai bahan pangan, misalnya selai, teh, dan lain-lain. Ada juga tanaman peneduh cepat tumbuh dan pemanfaatan limbah daun sebagai produk bernilai tambah. Untuk keterbatasannya ada yang pertama yaitu potensi toksisitas, di mana tanaman kersen ini mengandung metabolit sekunder yang dapat bersifat toksik pada konsentrasi tertentu. Yang kedua yaitu adanya kurangnya uji klinis pada manusia, dan juga ada standarisasi dan dosis yang belum jelas. Ada juga kualitas keamanan dan produknya, di mana ekstrak kersen ini harus memenuhi standar cemaran mikroba agar aman digunakan tanpa pengelolaan yang baik, dapat berisiko terhadap terkontaminasi. Yang berikut juga ada pemanfaatannya itu masih terbatas, dan juga ada efek samping dan interaksi, di mana belum banyak data yang menjelaskan terkait efek samping dan juga interaksi daripada tanaman kersen. Yang berikut ada analisis potensi dan keterbatasan untuk tanaman sirsak, di mana untuk tanaman sirsak analisis potensinya itu yang pertama untuk potensi farmakologis, di mana sirsak mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti acetogenin, alkaloid, flavonoid, dan fenol yang berperan dalam aktivitas biologisnya. Nah, biasanya potensi utamanya itu ada anti kanker, ada antioksidan, antidiabetes, antihipertensi, antiinflamasi, dan hepatoprotektif, di mana untuk melindungi fungsi hati dan kerusakannya. Untuk potensi non farmakologis, sirsak juga sebagai larvasida alami dalam pengendali nyamuk dan juga insektisida nabati kandungan, di mana kandungan dari acetogenin ini bersifat toksik bagi hama tanaman.
Untuk keterbatasannya itu yang pertama toksisitas dan risiko keamanan, di mana sirsak mengandung senyawa acetogenin yang bersifat sitoksik, di mana dalam dosis tinggi atau penggunaan jangka panjang senyawa ini dapat bersifat neurotoksik atau merusak sistem saraf. Keduanya itu ada kurang bukti klinis pada manusia, di mana sebagian besar penelitian manfaat sirsak masih terbatas, yaitu pada uji laboratorium atau uji in vitro dan uji in vivo atau pada hewan percobaan, bahkan juga uji klinis, dan juga belum ada bukti kuat mengenai efektivitas dan keamanan jangka panjang. Yang berikut juga ada dosis dan standarisasi yang belum jelas, dan juga di mana kandungan zat aktif yang berbeda tergantung pada bagian tanaman, cara pengolahan, dan juga asal tanaman. Yang berikut ada analisis potensi dan keterbatasan pada kunyit. Untuk analisis potensi farmakologisnya itu, nah kunyit ini mengandung senyawa aktif utama kurkumin serta minyak atsiri yang berperan dalam berbagai aktivitas biologis. Nah, potensi utamanya itu ada antiinflamasi, antioksidan kuat, anti kanker, anti diabetes, hepatoprotektif, dan juga antimikroba. Untuk potensi non farmakologisnya itu bahan pangan dan rempah, kosmetik tradisional, dan juga industri herbal seperti jamu. Untuk keterbatasannya itu ada bioavailabilitasnya rendah, di mana kurkumin ini memiliki penyerapan yang sangat rendah di dalam tubuh. Yang berikut juga ada kurangnya efektivitas klinis yang konsisten, ada juga dosis tinggi yang diperlukan, ada juga mengenai efek samping, ada juga mengenai interaksi obat, dan tidak cocok untuk kondisi tertentu. Misalnya itu ada penderita dengan gangguan empedu, ibu hamil, dan pasien dengan terapi obat tertentu. Selanjutnya kita masuk pada formulasi ramuan. Nah, di sini ramuan yang kami gunakan adalah ramuan kunyit asam dengan bahan-bahan seperti kunyit 400 gram, bagian yang diambil yaitu rimpang, lalu ada asam jawa 100 gram, bagian yang diambil adalah daging buah, lalu ada kayu manis 3-5 gram, bagian yang diambil adalah batang kering, lalu ada air 2 liter dan air hangat 100 ml. Nah, cara pengolahannya yaitu yang pertama, cuci bersih kunyit, lalu kupas, lalu memarkan atau parut kasar. Yang kedua, rendam asam jawa dengan 100 ml air hangat, lalu remas hingga sari keluar dan disaring. Berikutnya, siapkan panci, lalu masukkan 2 liter air dan didihkan. Selanjutnya, masukkan kunyit dan kayu manis ke dalam air mendidih, rebus selama kurang lebih 15-20 menit hingga ekstrak kunyit keluar dan aroma kayu manis menyatu. Selanjutnya, tambahkan larutan asam jawa yang sudah disaring, lalu aduk rata dan lanjutkan pemanasan 3-5 menit. Selanjutnya, matikan api lalu saring ramuan dan didinginkan. Nah, ramuan ini bisa disimpan dalam wadah bersih. Jika ingin disimpan dalam kulkas, maksimal 1-2 hari. Untuk cara penggunaan, dosis yang digunakan yaitu 150-200 ml per sekali minum. Hal ini untuk memberikan efek optimal dari senyawa aktif herbal tanpa membebani sistem pencernaan. Lalu frekuensinya diminum 1-2 kali sehari untuk menjaga kestabilan efek antidiabetes secara bertahap di dalam tubuh. Rute pemberiannya secara oral, lalu waktu konsumsinya dianjurkan setelah makan karena dapat membantu mengurangi lonjakan gula darah postprandial sekaligus meminimalkan risiko iritasi lambung. Selanjutnya, dasar pemilihan kombinasi bahan. Yang pertama, kunyit, di mana kunyit mengandung kurkuminoid yang bersifat antidiabetik, antioksidan, dan antiinflamasi, dan terbukti menurunkan kadar glukosa darah dan marker inflamasi pada diabetes mellitus. Lalu asam jawa, di mana asam jawa mengandung polifenol dan flavonoid yang dapat menurunkan kadar glukosa darah serta melindungi sel beta pankreas dari kerusakan oksidatif. Lalu ada kayu manis, di mana kayu manis mengandung polifenol yang meningkatkan sensitivitas insulin dan menghambat alfa glukosidase sehingga menurunkan gula darah puasa dan postprandial. Lalu ada air, di mana di sini air digunakan sebagai pelarut untuk mengekstrak senyawa aktif seperti kunyit, asam jawa, dan kayu manis.